Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap film seru terbaru. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Cerita diawali dengan kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella dengan rambut hitam putihnya. Estella pun akhirnya masuk ke sekolah pertamanya. Estella punya satu teman bernama Anita. Bulian terus ia dapatkan sehingga mengakibatkan ia dikeluarkan dari sekolah. Sang ibu akhirnya memutuskan untuk pindah ke London. Setibanya di sana sang ibu berkata kalau mereka akan mampir dulu ke sebuah tempat untuk meminta bantuan dari seorang teman lama di London. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah mansion megah. Setelah itu sang ibu melepaskan kalungnya dan memberikan ke Estella dan memintanya untuk menunggu di mobil. Namun karena rasa ingin tahunya Estella pun keluar dari mobilnya dan melihat ibunya. Estella tertangkap oleh John. Pria itu terkejut melihat rambut Estella. Di luar sang ibu berbicara dengan teman misteriusnya dan meminta tolong untuk membantunya agar dia dan Estella bisa hidup di London. Di dalam Estella dikejar 3 anjing Dalmatian dan berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari sekuat tenaga namun anjing itu terus mengejarnya sampai akhirnya anjing-anjing itu berlari ke arah sang ibu dan menghantamnya dan terjatuh ke dalam tebing dan akhirnya meninggal. Estella yang ketakutan tanpa sengaja menjatuhkan kalung pemberian ibunya dan melompat ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat dan membawanya ke kota London. Keesokan harinya ketika bangun dia bertemu dengan 2 orang penipu yang seumuran dengannya bernama Horace dan Jasper dan anjing kecil bernama Wing. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu. Estella tumbuh menjadi pencuri handal bersama kedua rekannya. Hari-hari mereka diisi dengan mencuri. Dengan kemampuannya merancang baju, Estella membuat baju mewah untuk memudahkan mereka dalam setiap aksi kejahatannya. Di hari ulang tahunnya Jasper dan Horace memberikan kejutan dan juga pekerjaan di sebuah butik ternama di London bernama Liberty. Estella memulai harinya bekerja di Liberty, sebuah butik mewah yang ada di London, namun sayang cita-citanya harus tertunda karena pekerjaan yang dia dapat hanyalah sebagai cleaning service. Suatu hari seorang desainer terkenal ke butik itu dan menanyakan siapa yang membuat tampilan etalase di luar. Lalu Baroness memberikan kartu namanya ke Estella dan menyuruh kerja esok hari di tempatnya. Keesokan harinya Estella datang ke tempat Baroness untuk bekerja. Tugas Estella yang pertama memberikan sampel untuk peragaan busana Baroness, kemudian melihat karya desainer yang dimilikinya tidak ia sukai kecuali rancangan Estella. Begitu pulang kerja Estella mampir ke butik barang-barang bekas dan berkenalan dengan pemiliknya yang bernama Artie. Keesokan harinya, ketika Estella dan Baroness mengobrol secara kebetulan Estella melihat kalung miliknya. Baroness mengatakan kalau kalung itu adalah punyanya dan seorang pegawai pernah mencuri kalung tersebut tapi pegawai itu kembali dan akhirnya mati terjatuh ke dalam jurang. Mendengar itu Estella sangat kaget. Estella kemudian menceritakan hal tersebut ke Jasper dan Horace dan Estella ingin merebut kembali kalung miliknya. Mereka pun segera membuat rencana yang akan dilakukan di pesta yang tidak lama lagi diadakan. Estella mulai mengumpulkan informasi. Setelah semua informasi yang didapat, hal yang dibutuhkan adalah pengalihan. Estella berencana untuk mengalihkan perhatian di pesta nanti. Ia berniat untuk menyamar menjadi Cruella. Singkat cerita pesta pun tiba. Horace dan Jasper pun menyamar. Ketika pesta dimulai Cruella datang dengan jubah berwarna putih. Dengan sengaja dia menumpahkan minuman dan menjadi pusat perhatian dengan menggunakan sebatang korek api. Cruella membakar jubahnya. Hal itu membuat Baroness marah karena Cruella tampil lebih memukau dari dirinya. Cruella pun membuat keributan di sana agar misi pencuriannya berjalan dengan lancar. Namun sayangnya rencana mereka gagal. Dari sana Cruella sadar bahwa Baroness lah yang membunuh ibunya. Karena melihat Baroness meniup peluitnya untuk memanggil anjingnya pada malam itu, Cruella bersumpah untuk membalas kematian ibunya. Lalu Cruella menemui Anita di sana. Ia meminta Anita untuk membantunya menulis berita tentang dirinya agar orang-orang mengenalnya. Cruella juga meminta bantuan Artie untuk bergabung dengan dirinya. Cruella kembali menjadi Estella dan datang ke tempat kerjanya. Baroness sudah menunggu untuk mempersiapkan peragaan busana selanjutnya. Di tempat kerjanya Estella masih berusaha menyelesaikan baju rancangannya yang akan ditambahkan manik-manik di atasnya. Keesokan harinya setelah selesai Baroness terkejut dengan rancangan baju milik Estella. Baroness segera mengamankan baju rancangannya di dalam brankas. Estella mengambil jarum dan berniat melakukan sesuatu. Singkat cerita peragaan busana Baroness akan segera dimulai namun mereka tidak bisa membuka brankas tempat penyimpanan baju dikarenakan jarum yang Estella simpan sebelumnya.
Akhirnya Baroness menjebol pintu tersebut dan ribuan kupu-kupu keluar. Di waktu yang sama Cruella membuat acaranya sendiri, menampilkan beberapa rancangannya dan juga mengenakan mantel Dalmatian. Baroness berpikir kalau Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Tidak lama kemudian acaranya dibubarkan oleh polisi. Begitu sampai di rumah, Cruella dikejutkan dengan Baroness yang menangkap kedua temannya. Ia meminta untuk melepaskan temannya, tetapi Baroness akan menjebloskan mereka berdua di penjara. Kemudian Cruella diikat. Setelah itu Baroness pergi dan membakar Cruella hidup. Keesokan harinya Cruella sadar dan terkejut karena dia masih hidup. John menolongnya dari kebakaran dan menemukan kalung milik Cruella. Pada kalung itu tersimpan kunci untuk membuka sebuah kotak dan di dalam kotak tersebut tersimpan akte kelahiran dan juga surat wasiat. John bercerita bahwa Cruella merupakan pewaris sah dari kekayaan Tuan Baron. Mendengar semua itu, Cruella bisa menerima kenyataan kalau ibu kandungnya adalah Baroness yang sudah membunuh ibu angkatnya dan juga mencoba membunuh dirinya. Tiba-tiba Cruella datang dengan sebuah truk dan menabrak kantor polisi untuk melepaskan Jasper dan Horace. Cruella juga menemui Artie untuk kembali membantunya. Persiapan pun kembali dilakukan, acara amal pun siap digelar. Baroness bersiap dan tamu undangan mulai berdatangan dengan penampilan seperti Cruella yang merupakan bagian dari rencana Cruella dan teman-temannya. Cruella diam-diam berjalan dari belakang dan mencoba menusuk Baroness untuk mengambil peluit anjingnya. Kemudian Cruella merubah penampilannya. Baroness menyuruh anjingnya untuk menyerang tetapi dihentikan oleh Cruella. Teman-teman Cruella meminta tamu untuk keluar. Tiba-tiba ketika mereka berpelukan, Baroness mendorong Cruella jatuh ke dalam jurang. Stella mati, namun sebelum meninggal dia mewariskan hartanya kepada Cruella. Cruella datang ke sana karena sewaktu ia jatuh ia berhasil selamat menggunakan parasut. Di sana dia menyaksikan Baroness ditangkap oleh polisi atas kejahatannya. Akhirnya dia hidup bersama teman-temannya sebagai Cruella dan film pun berakhir.